di liga luar belum? Sebelumnya pernah ke Thailand tahun lalu, tapi itu Superliganya sih mereka jadi cuma 1 bulan selesai waktu itu. Oke, bukan Nah, apa ya? Yang di Jepang berarti V-League ini liga resminya ya, liga liga utamanya ya, liga utamanya, liganya 6 bulan kurang lebih di sini liganya, Mas. 6 bulan ya. Mm-mm. Oke. Dalam proses perekrutan atau mungkin proses untuk transfer lah ya ke Liga Jepang, ada Ah, selain masalah apa ya, perizinan karena pandemi ya mungkin ya, ada nggak? ah. Mungkin ada kan kalau apa ya, kalau di sepak bola itu ada ini tingkatan-tingkatannya yang harus dipenuhi kan ya. Kalau kita mau main di liga luar umpamanya. Kalau ke Liga Jepang sendiri ada nggak sih persyaratan itu? Sama sih Mas. Kalau kita sih bahasanya apa ya? ITC, surat izin Itu, dari PBVSI-nya Indonesia. ya, oke. Kemarin ngurus itu juga, kebetulan dibantu sama Mas Wibi juga yang bantu ngurus ke PBVSI-nya ya, buat dapetin surat itu. Ya walaupun prosesnya panjang ya Mas ya, tapi ya selesai sih. Dan saya juga kan anggota juga, apa, perlu izin ke instansi itu butuh waktu juga, harus izin menunggu surat surat sprint izin dinas saya, gitu sih Mas. Kebetulan dibantu Mas Bibi yang ngurus ke federasinya, kalau instansi saya dibantu sama senior-senior. Oke. Berarti sekarang masih polisi aktif ya sebenarnya statusnya ya. Aktif Mas. Oke. Nah, untuk ini sendiri ada nggak syarat jam bertanding mungkin yang harus dipenuhi untuk bisa main di Liga Jepang? Atau mungkin standar klub yang sebelumnya pernah dibela sehingga bisa masuk di Liga Jepang, ada nggak standar itu? Kalau yang sepengetahuan aku di sini Mas ya, jadi mereka itu lihat pemain dilihat di seperti liga kayak SEA Games gitu Mas, yang mewakili negara, itu mereka sih mantau sih. Soalnya kan di Jepang ini liganya boleh ambil satu pemain Asia. Yang Asia itu boleh satu, yang Iya. dari Eropa satu. Kalau di kita kan bebas Mas ya, boleh Asia, boleh Eropa. Cuma kalau di Jepang diwajibkan Asia satu sama Eropa satu. Kebetulan kalau klub sini melihatnya dari event-event yang kayak antar klub negara atau kayak Asia Asia Cup seperti itu, SEA Games, Asian Games, dia melihatnya di situ Mas. Oh, oke, oke, oke. Berarti kuotanya cuma ada 2 ya untuk pemain asing di Liga Jepang ya, di V-League-nya. Dua ya, dua. Ya, sebelum akhirnya tampil, karantina dulu ya berarti ya? Iya Berapa? Mas, 14 hari di sini. Di sini ketat banget. Karantina 14 hari ya, 14 hari di dalam, nggak boleh keluar sama sekali. Oh, di kamar aja gitu? Kebetulan dikasih rumah sih Mas ya, kayak kayak apartemen gitu, jadi bisa latihan di dalam. Oh, berarti makanan dan segala macam disuplai ya? Ya, udah disediain. Oke, jadi 14 hari di rumah, di apartemen. 1 minggu sekali dicek PCR nggak, seminggu sekali. Ya, ya, Jadi dua kali cek waktu itu kemarin. ya, ya. Negatif semua ya? Alhamdulillah negatif Mas. Nah, setelah negatif baru bisa berlatih. Iya, syaratnya 14 hari baru bisa berlatih. 14 hari. Oke. Mm-mm. Berarti sekarang udah berapa pertandingan? 4 pertandingan ya? Yang udah 4 dilewati. pertandingan. Nah, tapi kalah semua masih. Ya, gimana? Kalau hasilnya belakangan aja. Tahu sih pengalaman yang dijalani oleh Rifan dalam 4 pertandingan di Liga Jepang? Apa perbedaannya dengan Indonesia? Perbedaannya di sini lebih capek sih Mas, yang jelas. Soalnya gimana ya, di sini kan rata-rata timnya bagus semua Mas. Maksudnya emang berpengalaman semua. Soalnya liga di sini kan panjang-panjang ya, nggak seperti di Indonesia kan liga cuma sebentar tuh 3 bulan, banyak istirahatnya. Dan pemainnya juga kalau di Indonesia kan tim-tim itu nggak rata, hanya beberapa tim aja yang berat ya. Kalau Ah. di sini rata semua. Oh iya. Iya. Apa, Rifan? Gimana Mas? Posisinya di tim? Saya opposite Mas, sebagai opposite, Oh, posisi opposite. ya. Terus Ah. bisa dijelaskan nggak ke sahabat liputan6.com opposite itu di posisi apa ya? Karena yang familiar itu kan open spike, quicker,
setter, libero. Nah, opposite ini sih bertugas untuk apa ini di lapangan? Kalau opposite sih setahu saya ya itu tukang cemes mas, tukang pukul bola sih. Quicker sama spike itu masuk di situ? Sama. Sama. Opposite itu lebih ke semua sih mas. Semua ya? Semua. Lah istilahnya ya, gampar bola. Iya, dia opposite, semua bola dia. Oke, baik. Untuk latihannya sendiri? Latihan karena kemarin terkendala masalah izin yang lama, ya karena COVID juga. Jadi kemarin sempat latihan 3 kali nggak salah, latihan sama tim langsung bertanding. Langsung bertanding? Iya. Cepat nggak sih latihan di sana? Maksudnya dengan kondisi jadwal yang cukup padat gitu. Dan cuaca juga kan sekarang lagi musim dingin ya, masuk musim dingin di Nagano. Iya, musim dingin mas. Ya terkendalanya saya sih di cuaca sih mas. Kalau latihan sih insya Allah bisa menyesuaikan ya, kurang lebih sama. Cuma yang membedakan di sini lebih disiplin aja sih, itu aja. Terus cuaca ekstrim sih, sampai kemarin sampai 3 derajat sih. 3 derajat ya? Belum minus ya? Belum. Belum. Mungkin bulan depan minus. Minus ya? Tapi belum turun salju kan? Sudah ada mas, di bagian gunung-gunungnya aja sih udah turun salju. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal target nih, apa target Rifan? Baik untuk tim maupun pribadi setelah kalau target saya pribadi ya di sini saya main maksimal, ngasih yang terbaik aja mas buat tim. Ya semaksimal mungkin saya kasih yang terbaik buat tim. Kalau target tim sih kemarin sempat tanya, mereka cuma ditargetkan ke peringkat 6, 7 gitu loh mas targetnya mereka. Soalnya kan sebelumnya mereka tengah itu berarti ya? Iya, mereka sebelumnya kan peringkat 10 itu target terakhir mereka. Makanya tahun ini targetnya mereka kalau nggak 7 ya 6. Soalnya kan mereka tim baru juga sih mas, baru dari mulai 2018 emang tim baru. Oke. Nah, komunikasinya susah nggak? Karena kan bahasa Inggrisnya kan biasanya agak susah ya kalau untuk. Iya benar. Di sini yang bisa bahasa Inggris pelatihnya aja sih. Pelatihnya. Ya saya pun cuma bisa sedikit-sedikit aja. Cuma di sini lebih pakai pocket. Kan ada alatnya tuh mas yang terjemahan itu. Iya. Jadi pakai itu. Dan lagi bahasa volley kan di mana-mana sama ya kalau untuk latihan ya. Sama. Mas gini. Tapi udah belajar bahasa Jepang belum? Sedikit-sedikit. Apa aja yang udah? Ya belum mas, sedikit aja mas. Ini selamat makan itadakimasu. Yang saya tahu cuma Ohio, selamat pagi, gitu aja mas. Semangat. Baik. Ya. Nah, sebagai yang udah ini tolong dikoreksi kalau saya mungkin keliru ya. Tapi Rifan sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di Liga Jepang ya, benar ya? Saya juga nggak tahu mas, kayaknya iya. Kayaknya iya, sih ingat saya dulu ada yang mau berlaga di Liga Jepang tapi nggak jadi. Tapi kayaknya si Rifan yang pertama nih. Ada pesan-pesan nggak buat pemain volley di tanah air? Kalau pesan-pesan sih, kalau yang punya keinginan bermain keluar ya buktiin mas gitu, tunjukin lah kalau emang benar-benar niat. Soalnya nggak menutup kemungkinan atlet Indonesia bisa juga main keluar, pasti bisa sih mas kalau ada usaha dan bersaingnya ya di timnas bawa nama negara, itu pasti negara-negara lain yang itu yang minat pasti melihat di situ mereka. Kalau emang main bagus pasti mereka tertarik gitu mas. Nunjukinnya ya di kejuaraan Asia antar klub negara gitu-gitu mas. Pasti bisa kok mas. Bisa.
Nah, enaknya apa sih main di Liga Jepang gitu? Karena kan itu kan jadi motivasi buat pemain-pemain dari Indonesia untuk, wah enak nih main di Liga Jepang, kayak Rifan nih, saya mau main di Liga Jepang gitu. Ya mungkin kan bisa dari segi apa pengalaman, oke pengalaman, oh mungkin iyalah karena kan tim-timnya bagus gitu. Dan Eh, enaknya ya itu Mas, dapat pengalaman baru, dapat teman baru, terus di sini kan pasti beda nih Mas ya sama di kita masalah permainan, ya latihan, beda. Intinya dapat sesuatu hal yang baru lah di dunia volley. kalau fee-nya gimana? Jauh nggak? Ya kan atlet nggak ngomongin soal wah permainannya bagus, pasti ujung-ujungnya PT lah, duit. Ya kan? Profesional. Kalau kalau saya sih Mas, kalau masalah itu buat sekarang belum ke situ sih. Intinya Oh, pengalaman dulu, kalau kita bagus ya. ke depannya pasti tinggal minta aja gitu loh Mas. Cuma kalau buat sekarang kan ini baru pertama kali, jadi ya mungkin bagi saya sih pengalaman dulu sih Mas.